الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Yang terhormat kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP 1 Banyaglugur yang saya sangat cintai, juga kepada Bapak dan Ibu Guru SMP 1 Banyaglugur dengan beserta staf TU-nya dan karyawan-karyawan yang saya sangat cintai. Pertama-tama kita selalu panjatkan puja syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan irodah dan kudrat Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul di tempat yang paling indah, yang paling penuh dan barokah, yang paling penuh dengan keistimewaan ini. Mudah-mudahan tempat yang penuh barakah dan istimewaan ini selalu dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam selalu dicurahkan kepada sayyidina kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya sangat terharu. Kenapa? Bahwa SMP 1 Banyaglugur masih komitmen cinta kepada sekolah kita. Kenapa saya katakan begitu? Ada satu hal peristiwa kita kompak bertafakur, bersyukur, bertawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengalahkan siapapun. Ini namanya disebut cinta. Man ahabba syai'an fahuwa 'abdu. Siapa orang yang mencintai sesuatu rela menjadi hambanya. Ada lagi kamakal man ahabba syai'an fahuwa aktsaru dzikruhu. Setiap orang cinta masih banyak disebut-sebutnya. Ini adalah tanda cinta. Karena cinta pada sekolah, walaupun bagaimanapun berat dan tantangannya, tetap kita komitmen berdoa kepada Allah semoga kita semua selamat, mulai dari murid, semua guru, karyawan TU dan selamat di Banyaglugur. Ini sulit menemukan suatu inisiatif seperti ini. Sulit. Kalau di sini Bapak sekalian tidak berpetak-petak saya ningrat, saya darah biru, ada darah celang, ada darah kuning, tidak ada. Mulai sejak tahun 90 dengan saya di sini. Ini Al-Mukarram, ini adalah kata Pak Haji Sab tadi, dedengkot di sini tadi. Alhamdulillah sangat terharu saya. Maka kemarin dipanggil saya gini tanpa panjang, besok Pak bisa besok. Padahal Bapak sekalian sekarang saya workshop di sekolah saya sendiri dan saya sendiri yang mengadakan workshop itu. Mulai dari guru PAI SD, TK, SMP dan SMA, SMK di SMP saya. Tadi saya pamit karena saya rindu dan saya kangen pada sekolah kita di sini. Ini yang pertama, saya sangat haru di sini masih tetap adanya komitmen untuk memajukan sekolah. Alhamdulillah. Yang kedua Bapak sekalian, memang di mana-mana memang ada penghuni. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, saya menciptakan manusia dan jin itu untuk ibadah. Kenapa jin itu selalu menjadi rintangan manusia? Jangan kaget. Manusia juga manusia yang agama Islam, ada yang maling, juga ada yang tukang santet, ada perampok, ada preman, macam-macam. Jin sama Pak, seperti itu. Ada yang jadi preman mengganggu manusia, ada yang jadi tukang doa, jadi kiai, banyak muridnya, banyak seperti itu. Ini adalah global. Tetapi manusia kadang-kadang hanya takut sama jin yang masuk pada sukma diri manusia. Padahal dijelaskan dalam Al-Quran, setiap orang muslim sama muslimnya itu jangan takut pada siapapun, hanya takut kepada Allah. Tapi ada bentengnya. Tidak ubahnya kata Pak Saiful tadi, pemain silat dengan tidak main silat jangan diadu, ya kalah. Kalau orang tukang pawang jin dengan tidak pawang pasti dimasuki. Tapi dengan orang yang beriman apa itu? Yang pertama kita biar dijauhi jin jangan diusir dari tempatnya. Tapi dengan hormat pindah.
Mohon dengan hormat Bapak Ibu Jin, jangan di sinilah, kamu tempatnya di sana. Tepati begitu. Jangan sampai di hati. Hadiknya jin lain dengan kita. Bagaimana caranya? Setiap Bapak Ibu mau mengajar, baca bismillah 3 kali, jangan bernapas. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakahnya ibu bapak dan ibu bapakku itu, insya Allah tidak diganggu siapa. Karena apa? Sampai ingat kepada Allah, ingat kepada Rasul, ingat kepada bapak ibu, dan ingat kepada guru. Setiap orang tidak ingat sama orang tua mesti dimasuki jin, mesti sudah. Kenapa? Dia orang tidak berterima kasih. Nah ini, sehingga jin itu gampang masuk ke dalam. Lihat anak yang dimasuki jin, tanyakan, bermasalah dengan bapak ibunya. Jangankan jin, Pak. Kalau bapak ibu sekalian tidak ingat sama bapak ibunya, Allah murka. Allah murka. Karena saya setiap memberikan sesuatu, ingat bapak ibumu. Bapak ibumu. Setiap, kalau umpamanya bapak ibu mati, kirimkan Fatihah. Datang ke kuburnya. Insya Allah jadi orang mulia, tidak akan dimasuki oleh makhluk halus. Ini yang pertama. Kalau bapak ibu ngajar. Yang ketiga, kalau sekolah ini sudah komitmen seperti itu, mari kita bangun. Mulai awal. Inna awala khairan wa akhiru khairan wa inna awalu syarran bi akhiri syarran. Jika diawali dengan kebaikan, akhirnya insya Allah baik. Jika kita dimulai dengan jelek, akhirnya juga jelek. Kalau ibu mau ngajar, ayo bersama-sama membaca doa sebelum menerima pelajaran. Semua guru kumandangkan Asmaul Husna. Nas'aluka ya man wallahu la ilaha illallah. Tarik setiap kelas. Aman. Guru agama harus menjadi pelopor. Setiap mengajar, jam pertama di kelas 1A, di 7A, pindah ke kelas 9A, baca Asmaul Husna. Terakhir baca wal asri, insyaallah aman. Itulah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu padaku, insyaallah saya terima semuanya. Tapi syaratnya apa? Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah kamu yakin dan percaya padaku, dan saya akan memberikan petunjuk kepada kamu sekalian. Ini dalam Al-Quran Bapak sekalian. Saya kalau bicara masalah guru, saya senang. Senang. Guru ini komplit, Pak. Guru menjadi gudangnya moral. Dan para penghuni-penghuni yang lama sini hilang. Dulu di sini setiap maghrib, saya anak 12 ditambah kadang-kadang 20 yang bermalam baca Yasin setelah asar dan maghrib. Ini yang anunya Pak Wahyudi. Menjadi komandan baca Yasin setelah saat maghrib. Alhamdulillah. Nah, kalau ingin tahu Bapak Ibu sekalian, penghuni di sini yang sebelah timur itu namanya disebut Ramandaya, punya kuda. Sore jam 3 sore kalau ingin lihat di ruang guru dulu ke utara, takpok. Kalau di sini jam 5 sore atau jam 9 malam. Juk Vera yang punya ini, Juk Vera. Panggil tidak ada apa-apa. Juk Vera, saya lewat. Kenapa? Setelah saya tanya dulu, di sini memang kuburan. Di apa itu kuburan sampai ke sana. Jadi sekolah di sini sambil lalu menginjak-injak kuburan. Ini memang konsekuensinya. Yang penting kita tidak merombak kuburan, tapi sudah ada. Ini kenapa ini kata tadi muncul kembali, karena tidak dikirimi Fatihah. Di masjid ini Pak Saiful tahu, Pak Mariadi, mungkin Pak Abdul Majid, teman saya, adik saya semua tahu sini, untuk mendirikan musola ini Pak, mumet Pak Mas Edi. Semua para ulama nantang bahwa ini tidak diperbolehkan. Buka kitab Pak. Alhamdulillah saya pernah di musola, ya pelan-pelan saya datang. Ya sudah Pak, saya buka. Ini di sini adanya. Saya riwayatkan Umar bin Khattab mendirikan masjid di tengah padang pasir. Tidak ada orang.
hanya 3 orang. Yang penting cukup qomat dan ada yang baca komandan azan, jadi Jumatan. Karena ini nitip beratkan agama Islam. Di sini kenapa mendirikan masjid itu? Karena jauhnya anak sekolah dari Banten, dari mana-mana, dulu memang favorit di sini. Akhirnya tidak salat Jumatan, Pak Saiful ini komandan saya, terus saya dengan Pak Tajuddin, semua Pak Abu Bakar mendirikan masjid ini. Ini tolong nanti bisa diadakan Jumatan. Memang ada selentingan, tidak apa-apa. Di dalam Al-Quran, walanabluwannakum. Di dalam Al-Quran disebut walanabluwannakum. Semua manusia akan diuji. Pak guru diuji sejauh mana ilmu keagamaannya, mesti ditanya. Guru olahraga sejauh mana, ditanya olahraganya. Guru bahasa Indonesia sejauh mana, sekarang tantangan. Apakah masih tetap guru bahasa Indonesia ada di Indonesia? Tunggu tanggal mainnya. Kalau SBI semua bahasa Inggris, bahasa Indonesia sudah tidak akan dipakai lagi. Ini tantangan. Ini sekarang. Apalagi ada tantangan masalah jin dan khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk mensejahterakan teman-teman, untuk menselamatkan teman-teman, mengakrabkan teman-teman, bangunlah masjid ini dengan sholat duha dan bacalah Asmaul Husna setiap kelas dan kumandangkan sholat jamaah duhur. Ini dulu ahli tukang jadwal Pak Fadli dengan Pak Saiful. Ini datang, ini waktunya kelas 9A. Kalau 9A, 9A dulu 3 kelas, 9A, 9A, 7A, 2A, sholat duhur. Ini memang seperti itu. Apalagi sekarang alhamdulillah murid-murid kita sudah di sini. Ayo kita kemanakan. Dan insya Allah menjadi manusia yang cerdas. Dibangun dengan agama, perolehannya pada agama. Dibangun dengan seksama, perolehannya kita bersama. Ini namanya Banyu Gelunggur satu. Tidak ada henti-hentinya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Bapak sekalian, setiap bapak dan ibu guru adalah calon. Ini sekarang di Situbondo era sudah berubah dengan lain yang dulu. Bapak Ibu sekalian boleh sekarang mana surat keberapa turun kok ditaruh tidak pertama Al-Quran? Kenapa Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq yang ayat pertama tidak dilakukan sana? Kenapa marah? Ditanya gitu Pak. Nah, ini berarti gurunya kurang banyak baca. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim menyebut asma Allah Maha Kasih Sayang. Pembukaan Al-Fatihah ditutup dengan apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allah dan manusia. Ditutup dengan menyebut Allah. Dibuka dengan menyebut Allah, ditutup dengan manusia. Apa itu? Hablum minallah, hablum minan nas. Kita beribadah kepada Allah terus, tapi tidak punya hubungan secara sosial kepada manusia. Turaduna malu, ditolak amalnya. Ini Al-Quran ringkas. Jadi pertama kali kita ini garis pada Allah, setelah Allah pada manusia. Makhluk-makhluk malaikat dengan di tengah. Setelah kita berhubungan, sirkulasinya seperti itu. Kalau dibuka kitab Allah, semua itu enak. Bertemu datang di sini, assalamualaikum, jabat tangan, dosanya dihapus. Satu kali jabat tangan, belum diangkat tangan ini, dosanya bapak sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat mudah. Tapi begitu juga kalau bertemu tidak nyapa, maka dosanya bertambah. Ini mudah-mudahan di sini Pak. Saya tidak panjang lebar, maaf karena ini waktunya. Saya tidak panjang. Kalau ingin panjang itu, ini Pak terfokus nanti ini pada roh-roh yang mengganggu kita di sini. Ayo kita bersama-sama bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi saya minta setelah ini tolong mushola ini Bapak Hasan Haji dengan Pak Edi Sulito dengan Pak Ilyas ini tolong giliran sholat duha jamaah adzuhur ajak anak-anak itu jam terakhir ajak ke sana insyaallah itu. Setelah itu baca berdoa, baca Fatihah dan istighosah, pulangkan apa-apa. Kembali lagi kalau ada tambahan silahkan. Ini sangat percuma kalau hanya di sini musala tidak dihidupkan. Hidupkan kembali supaya musala ini menjadi musala yang dulu dikasih nama itu insyaallah Nurul Yakin. Insyaallah Pak Saiful ini yang tukang rekas nama ini ya.
keyakinan kita karena tantangan itu hidupkan. Yang kedua, mari kita rukun kembali antara kita bersama, memohon kepada Allah selamat dunia dan akhirat. Demikianlah Bapak sekalian, ayo kita tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, istighosah sebentar. Kita ini yang pertama supaya kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan, diberi ilmu yang barokah dan manfaat kita sendiri ditransfer pada anak, mudah-mudahan ilmu yang barokah. Yang kedua, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian hubungan mesra dengan suami istri di rumah, anak semua mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jauh atau dekat.